Nurbayan sebagai penjawab pertanyaan. Saya Muhammad Adriano sebagai pemateri materi. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada beberapa susunan acara yang akan kita jalankan. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Adriano. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu saling menasihati dalam Islam. Saling menasihati dalam Islam terbagi menjadi 3 macam. Ada khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu tiganya hampir-hampir sama, yaitu menyampaikan pesan pada orang lain secara etimologi, lugawi atau bahasa. Makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Khutbah berasal dari kata khotobah yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, itu dalam sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan Kusuf. Yang kedua ada pengertian tabligh, berasal dari kata balaghu yuballighu tablighun, yang berarti kegiatan yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dengan diamalkan isinya. Dan yang ketiga adalah dakwah. Dakwah juga berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut Islam, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih, ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan ataupun perbuatan. Selanjutnya adalah pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama adalah pentingnya khutbah. Khutbah tidak bisa ditinggalkan karena ada membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila salat Jumat tidak ada khutbah, maka salat Jumatnya akan batal, tidak sah ataupun batal. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Hal-hal berikut yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama adalah khatib harus memahami akidah dan sahihah yang benar. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga adalah seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat. Dan yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang solih atau mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, dan juga ada pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ketiga adalah pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Berikutnya ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah. Yang pertama adalah syarat khatib: Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Adapun walau dia Islam namun dia belum balik, dia belum sah menjadi seorang khatib. Yang kedua adalah syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib dulu di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas atau lantang. Dan yang keempat, tertib dalam menjalankan khutbah. Dan khutbah juga memiliki rukun, yaitu membaca hamdalah, syahadat, membaca salawat, berwasiat takwa, membaca Al-Quran pada salah satu khutbah, dan berdoa pada khutbah kedua.
Berikutnya adalah sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak perlu terlalu panjang. Dan yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Dan yang kelima, menerbitkan rukun khutbah. 6. Membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang kedua, adapun ketentuan tabligh. Berikutnya syarat mubalik. Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Sama seperti halnya khutbah tadi. Dan yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Berikutnya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan atau merusak. Yang ketiga adalah ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang melaksanakan dakwah, disebut da'i. Syarat da'i: Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Sama seperti hanya khutbah dan tabligh tadi. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan khidmat atau hikmah. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara yamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, ada benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya dari saya sendiri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan materi yang telah dibacakan oleh teman kita, yaitu Muhammad Adriano. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana. Izin bertanya kepada kelompok Adini. Bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam? 3. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Diana. Baiklah, kami buka pertanyaan yang dua pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diani. Terima kasih kepada saudara Andini telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, pertanyaan: bagaimana cara apa yang kamu lakukan ketika melihat orang Islam yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran Islam? Baiklah, terima kasih kepada saudari Nabila telah memberikan pertanyaan kedua. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi pada pertanyaan sesi pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adika Pertama. Izin bertanya, sebutkan dua cara dalam menyampaikan dakwah. Terima kasih kepada saudara Adika. Baiklah, berakhirnya pertanyaan dari saudara Adika. Berakhir pula pertanyaan sesi pertama. Dan mohon bagi para audiens sekalian untuk memberikan waktu kami menjawab pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih.
sekaliannya, mohon perhatian. Kami akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Diana yang akan disampaikan oleh saudara kita Sohibul Bayan. Dengan depan silakan. 3. Terima kasih saudari Dini telah mempersilakan saya untuk menjawab pertanyaan dari Diana. Baiklah, lanjut pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Jawabannya yaitu dengan cara melakukan dakwah dengan diam-diam, seperti apa yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun zaman sekarang sudah berkembang, jadi pada kondisi seperti itu kita bisa berdakwah melalui akan medsos atau media sosial yang kita miliki. Baiklah, demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah para audiens ada yang ingin menambahkannya? Baiklah, apakah para audiens dan saudari Diana yang telah memberikan pertanyaan apakah jelas? Terima kasih kepada saudara Sohibul atas penjawabannya. Saya sudah puas dengan penjawabannya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana atas pendapatnya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadila yang akan dipaparkan lagi oleh saudari Sohibul Bayan. 3. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan kedua dari yang disampaikan oleh Nabila. Apa yang kamu lakukan jika melihat orang Islam yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran Islam? Jawabannya adalah memberi nasihat atau mengajaknya ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan saudari Nabila. Apakah saudari Nabila dan para audiens sekaliannya jelas? Jelas. Terima kasih kepada saudara Sohibul Bayan telah memaparkan jawabannya dan saya merasa puas atas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nabila atas pendapatnya. Apakah para audiens sekalian jelas? Atau ada yang ingin menambahkannya? Baiklah, langsung saja. Kalau begitu, mari kita langsung menjawab pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir dari saudara Adika. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh saudara Riko. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 cara dalam berdakwah, yaitu dakwah yang dilakukan adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ada 2, 1 berdakwah secara diam-diam, 2 berdakwah secara terang-terangan. Namun zaman sekarang sudah canggih dan teknologi berkembang dengan pesat. Jadi mulai sekarang kita bisa berdakwah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian jawaban pertanyaan yang diajukan oleh saudara Adika. Apakah saudara Adika dan Adian sekalian jelas? 3. Baiklah, saya kurang jelas. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Namun saya kurang jelas dengan jawaban dari kelompok Andini. Baiklah, apakah ada lagi jawaban yang lebih bagus dan lebih tepat dari itu? Ada. Sebelumnya saya mohon maaf kepada saudara Adika atas kelalaian kami dalam menjawab pertanyaan yang telah Anda ajukan. Baiklah, kami akan membenarkan jawaban yang telah kami buat tersebut, atau mungkin kami akan menambahkannya sedikit. Kami mohon waktunya sebentar. Nah, Baiklah, saya akan mengungkapkan jawaban dari kelompok kami yang diajukan oleh saudara Dika. Adapun cara dalam berdakwah, yaitu dalam metode berdakwah dengan menggunakan lisan dan perbuatan. Jika belum siap dengan lisan, maka contohnya terlebih dahulu dengan apa yang kita lakukan. Baiklah, sekian perbaikan kami. Apakah para audiens ada yang ingin menambahkan atau
sudah jelas semua? Jelas. Terima kasih atas pendapatannya. Berakhir pula sekian jawaban dari saudara Sohibul Bayan dan berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.